Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ada kendala teknis. Kita lanjutkan kajian kita pada beberapa pekan yang lalu. Wa yushtaratu fin nisabi. Yang disyaratkan nisabnya. Sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan alaman tajib, kepada siapa zakat itu diwajibkan. Tajibuz zakatu 'alal muslimil hurril malik lin nisab min ayyi naw'in min anwa'il mal allazi tajibu fihi zakah. Jadi diwajibkan zakat itu kepada setiap muslim yang merdeka memiliki nisab. Nisab itu adalah ketentuan batas minimal yang harus dizakatkan. Min ayyi naw'in min anwa'il mal allazi tajibu. Dari apa saja macam-macam harta-harta yang wajib dizakatkan, baik itu emas, perak, perniagaan dan seterusnya. Wa yustaratu fin nisab. Syarat-syarat nisab itu pertama adalah an yakuna fadilan anil hajatid daruriyah allati la gina lil mar'i anha. Yang disebutkan dengan syarat nisab itu karena ditegaskan kalau setiap muslim yang memiliki harta, memiliki barang yang dizakatkan, maka syaratnya harus memenuhi nisab, melampaui daripada jumlah nisabnya. Sedangkan syarat nisab itu bagaimana? Pertama adalah an yakuna fadilan anil hajati daruriyah. Dia harus melampaui daripada kebutuhan dasar yang setiap orang harus memilikinya. Jadi setiap orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan yang seharusnya, maka itu wajib dizakatkan. Kal mat'am wal malbas wal maskan wal markab wa alatil hirfah. Jadi yang lebih dari al mat'am. Mat'am itu kebutuhan makanan. Kemudian juga kebutuhan pakaian. Kemudian juga maskan, tempat tinggal, kendaraan dan alat-alat produksi. Kalau melebihi itu dan melampaui nisab, maka sudah wajib dizakatkan. Kemudian yang kedua adalah wa yahula alaihi al-haul hijri. Ini yang kedua, syaratnya harus sudah mencapai hitungan 1 tahun bulan hijriah. Jadi harus berputar selama paling tidak minimal adalah 1 tahun hitungan kalender hijri. Wa yu'tabaru ibtida'uhu min yaumi malikin nisab. Dimulai itu pada saat dia pertama kali sudah memiliki nisab. Misalkan pada hari ini dia sudah melampaui nisab yang harus dikeluarkan, maka saat itulah sudah mulai hitungannya. Wala budda min kamali fil hauli kulli. Dan juga syaratnya juga harus di akhir tahun atau pada masa sepanjang tahun itu harus terpenuhi nisab itu. Falau naqasa asna al-hauli thumma kamula tubira ibtida'ul haul min yaumi kamalihi. Jadi musannif mengatakan kalau dalam pertengahan tahun dia berkurang, maka ibtida'nya itu dimulai ketika dia sempurna lagi. Qala an-Nawawi mazhabuna wa mazhabu Malik wa Ahmad wal jumhur annahu yushtaratu fil mali alladhi tajibu zakati ainuhu yu'tabaru fil haul kadzahabi wal fiddah wal masyah wa wujud an-nisab fi jami'il hauli fa in naqasa an-nisab fi lahzatin min al-haul inqata al-haul fa in kamula ba'da dhalika istu'nifa al-haul min hini yakmul nisab. Kata Imam Nawawi, mazhab kami dan mazhab Malik dan Imam Ahmad dan jumhur mensyaratkan
yustaratu fil mal alladzi tajibu zakat fihi ainuhu, yang ainnya diwajibkan zakat, yu'tabaru fil hauli kadzahabi wal fiddah wal masyiyah. Jadi binatang ternak, kemudian juga emas, perak, ya. Wujudun nisab fi jami'il ahwal. Jadi sepanjang tahun itu harus terpenuhi nisabnya. Fa in naqasa nisab fi lahzatin minal hauli inqata al haul. Jadi kata Imam Nawawi beliau mengatakan kalau berkurang nisabnya dalam perjalanan tahun itu, ya, maka itu dianggap terputus. Fa in kamula ba'da zalika, kalau terpenuhi setelahnya, istu'nifa al haul min haul yakmul nisab. Jadi dimulai lagi dari kapan nisabnya itu terpenuhi. Ini yang pendapat yang pertama. Waqala Abu Hanifah al-mu'tabar wujudun nisab fi awalil haul wa akhirih. Jadi kalau Abu Hanifah, ya beliau mensyaratkan, ya, haulnya itu yang penting ada pada awal nisab dan akhirnya. Ya, ketika pada awal memulai usaha nisabnya terpenuhi, kemudian nanti pada tahun tutup bukunya terpenuhi, maka sudah wajib membayar zakat. Wala yaduru naqsu bainahuma. Jadi tidak berpengaruh meskipun ada kekurangan pada zakatnya atau harta itu berkurang di tengahnya, asalkan nanti di akhir atau tutup buku itu sudah terpenuhi nisabnya. Hatta law kana mahu mi'ata dirhamin fatulifat kulluha fi asna'il hauli illa dirhaman aw arba'una syah, fatulifat fi asna'il haul illa syah, thumma malika fi akhiril haul tamamal mi'atain wa tamamal arba'in wajib zakat jami. Jadi kata beliau, misalkan seseorang meskipun pada pertengahan tahun bisa berkurang, misalkan saja kata beliau seperti seseorang lauka namahu mi'ata dirham. Kalau dia punya 200 dirham, kemudian lenyap, hanya tertinggal beberapa dirham saja, 2 dirham, illa dirham atau 1 dirham dalam perjalanannya. Ya. Au arba'una syah, dia punya 40 ekor ekor kambing, fatalipat asna'al haul, kemudian dia hilang ataupun habis dalam perjalanan haulnya, hanya tertinggal 1 ekor saja. Summa malika fi akhiril haul, tetapi pada akhir tahun dia memiliki nisab sempurna, yaitu 200 dirham atau arba'in atau 40 ekor kambing, wajibat zakatul jami. Maka di sanalah kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi tidak dihitung berkurangnya nisab pada perjalanan atau di tengah haul itu, asalkan ketika awal tahun dihitungnya itu sudah sempurna nisabnya, kemudian saat itu dimulai sampai akhir tahun. Wahada syartu, kata Syed Sabiq belum mengatakan la yatanalu zakatuz zuru' wa thimar. Syarat ini tidak berlaku bagi zakat tanaman dan buah-buahan. Fa innaha tajibu yaumal hasad. Jadi zakat tanaman, zakat buah-buahan itu diwajibkan yaumal hasad. Jadi saat panen. Jadi saat kita memanen, saat kita panen buah-buahan ataupun tanaman-tanaman kita, padi khususnya, ya, gandum di daerah-daerah tertentu atau jagung, maka itu tidak berlaku nisab tadi, tidak berlaku haul tadi. Qala Allah Ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadihi. Jadi kita diwajibkan untuk memberikan zakatnya pada yauma hasadi. Jadi pada hari di mana kita memetiknya hasil tanaman kita. Jadi
eh, para mahasiswa, rekan-rekan pemirsa, teman-teman yang bergabung dalam siaran langsung ini, eh, gambaran yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, wa atu haqqahu yauma hasadi, itu kita membayar atau memberikan zakat pada saat pertama kali atau saat kita memetik hasilnya, sehingga para petani diharapkan ya mengeluarkan zakatnya pada saat langsung setelah panennya pada hari itu juga ya. Wa qala al-Abdari wa amalu zakah dorbani. Beliau Al-Abdari mengatakan harta-harta zakat itu ada dua bagian. Ahaduhuma ma huwa nama'un fi nafsi. Harta zakat itu ada dua. Ya, kata beliau, pertama adalah ma huwa nama'un fi nafsi, yaitu harta zakat yang fisiknya itu berkembang. Ya, seperti kal hubub, mar, wa hadza tajibu zakat fihi liwujudihi. Jadi ini perkembangan misalkan pada tanam-tanaman. Ya, hab itu artinya al-hubub itu buah-buahan atau habah, biji-bijian yang itu perkembangannya itu ditanam langsung berkembang. Fahadza tajibu zakat fi liwujudi. Jadi kak ini maka karena keberadaannya maka wajib untuk dizakatkan. Wasani ma yursadu lin nama'i kadar. Yang kedua adalah yang disimpan untuk dikembangkan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah barang-barang yang ditujukan untuk dikembangkan. Kalau tadi seperti hubub, thimar itu apa biji-bijian, kemudian buah-buahan itu bisa berkembang. Ya. Wasani dan yang kedua mayur sadulin nama kadarahim wadananir warodut tijarah wal masya. Nah, kemudian ada juga barang-barang yang disimpan, yang dikembangkan untuk ditujukan untuk pengembangan ekonomi. Nah, misalkan emas, perak, ya, barang-barang perniagaan, wal masyah dan binatang ternak. Fahadza yu'tabaru fil haul. Maka kalau yang model seperti ini, maka wajib menunggu satu tahun. Fala zakata fi nisabi hatta yahul alaihi haul. Maka tidak bisa dizakatkan atau tidak wajib dizakatkan kalau tidak dia berputar selama setahun, karena ini ditujukan untuk dikembangkan. Nah, sedangkan tanam-tanaman itu kita tanam kemudian kita tinggalkan, tidak ada apa istilahnya intervensi lebih dari kita. Sementara yang lain yang emas, perak, kemudian uang, kemudian tijaroh itu dikembangkan. Fala zakata fi nisabi hatta yahula alaihi haul. Maka perlu adanya putaran satu tahun untuk diwajibnya zakat. Wabi qalal fuqaha kafah. Ini yang diungkapkan oleh sebagian besar para ulama. Pemirsa, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, ya, untuk kajian pembuka pada pagi hari ini, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.